Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Mari kita awali sore ini dengan memanjatkan rasa syukur yang tiada henti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tentunya teriring salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang kami ucapkan kepada Ustadz Dr. Agus Setiawan MA selaku Dewan Pengawas Laznas Inisiatif Zakat Indonesia, Bapak Arman Eskep selaku Kepala Kantor Perwakilan Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan, dan tentunya kepada tamu kehormatan kami, Bapak Hasan Hamido SPD MSI selaku Direktur Sekolah Islam Terpadu Ar-Rahmah Makassar. Tentunya beserta seluruh peserta yang menyempatkan hadir dalam acara Tarhib Ramadan bertema Semangat Ramadan, Semangat Berbagi. Bapak, Ibu, sahabat IZI yang kami hormati, izin perkenalkan saya Indrawati atas nama pembawa acara dari Laznas Inisiatif Zakat Indonesia akan memandu acara sampai akhir acara nanti. Dan adapun susunan acara, setelah ini akan ada tilawah, kemudian akan ada sambutan, dan ada pemutaran video, dan setelah itu kita akan masuk di inti acara dan sesi tanya jawab, kemudian penutup. Semoga keberkahan dan ridha Allah menaungi acara kita ini. Marilah kita awali acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhaimin. Beliau merupakan guru dari Sekolah Islam Terpadu Ar-Rahmah Makassar. Kepada Ustadz, waktu dan ruangnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Muhaimin. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat naungan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.
Acara kami lanjutkan dengan sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan diawali oleh Kepala Perwakilan Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan, Bapak Arman Esket. Kepada beliau, waktu dan ruangnya kami persilahkan. Terima kasih Mbak Indrawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Direktur Sekolah Islam Terpadu Ar-Rahmah, Bapak Hasan Hamido, SPD, MSI. Yang terhormat Ustadz Dr. Agus Setiawan, LC MA, sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Inisiatif Zakat Indonesia. Yang saya hormati panitia gabungan dari Inisiatif Zakat Indonesia, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Makassar, beserta dengan panitia yang ada di Sekolah Islam Terpadu Ar-Rahmah, baik yang ada di SD, SMP maupun di SMA, yang alhamdulillah telah berjibaku untuk kemudian menyukseskan acara kita pada sore hari ini. Yang saya muliakan para hadirin, alhamdulillah kalau saya lihat di partisipan sudah ada 206 orang yang bergabung. Alhamdulillah, sebuah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga hari-hari menjelang bulan suci Ramadan ini kita bisa mengisi kegiatan-kegiatan kita dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Salah satunya adalah kegiatan yang Tarhib Ramadan, yang temanya juga begitu sangat luar biasa, menyentuh semangat Ramadan, semangat berbagi. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Salam beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, yang menjadi qudwah dan suri tauladan kita dalam segala aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, wabil khusus pada Pak Direktur SID Ar-Rahmah, izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Ar-Rahmah dan segenap orang tua murid yang selama ini kita banyak bersinergi dengan Inisiatif Zakat Indonesia dalam rangka berbagai kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Semoga ini insya Allah akan menjadi amal jariah kita bersama di yaumil akhir nanti, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bahwa kegiatan Tarhib Ramadan ini memang adalah kegiatan bersama yang diinisiasi oleh SID Ar-Rahmah bersama dengan IZI, yang dalam hal ini adalah mitra IZI di Ar-Rahmah dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Dan alhamdulillah begitu sangat luar biasa peran-peran serta yang kemudian kita bisa laksanakan, baik di sektor religi, sektor sosial, dan mungkin juga sektor-sektor yang lain ke depannya akan kita laksanakan. Momentum Ramadan ini semoga kita bisa mengambil hikmah yang lebih banyak, sehingga kita bisa keluar daripada Ramadan nanti, memasuki Ramadan, dan kemudian keluar setelah Ramadan dengan predikat takwa sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa ini dalam rangka membentuk ketakwaan bagi seorang muslim, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, sekali lagi saya mohon maaf kepada segenap hadirin wal hadirat ketika penyelenggaraan acara hari ini ada kurang yang berkenaan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada hal yang memang baik, sebaiknya kemudian bisa diaplikasikan bersama, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Indra. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan menyaksikan perkenalan rekan IZI. Mungkin kembalikan sama Pak Indra.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih atas sambutan dari Bapak Arman Escape selaku Kepala Perwakilan IZI Sulawesi Selatan. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Bapak Hasan Hamido SPD MSI selaku Direktur Sekolah Islam Terpadu Ar-Rahmah Makassar. Kepada beliau, waktu dan ruangnya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, yang kami banggakan, para pengurus IZI pusat maupun yang ada di Sulawesi Selatan, wabil khusus di Makassar. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, khususnya para pimpinan unit di SIT Ar-Rahmah, SDIT Ar-Rahmah, SMPIT dan SMA IT Ar-Rahmah. Dan teman-teman pengurus yayasan yang selama ini terus berkontribusi dan bersinergi dengan lembaga zakat, yaitu IZI. Sebelum saya lanjutkan, ini kedengaran nggak? Halo? Iya, Ustadz, kedengaran. Oke, baik. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita kepada Allah tercurah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita ini semakin menambah keberkahan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala semakin menambah nikmat-Nya kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan dengan rasa syukur itu kita senantiasa mendapatkan kesehatan walafiat sehingga bisa menjalankan aktivitas keseharian kita sebagaimana biasa. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menuntun kehidupan kita, Nabi yang telah berkorban dan mengajarkan semua sisi-sisi kebaikan agar supaya kita di akhirat nanti insya Allah bisa berkumpul bersama dengan beliau dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, wabil khusus pengurus pusat IZI, ada Ustadz Agus sebagai Dewan Penasehat Pengawas Lembaga Zakat kita IZI, dan teman-teman pengurus yang ada di Sulawesi Selatan. Sekali lagi saya juga menyampaikan ucapan terima kasih banyak atas kerjasama selama ini dengan SIT Ar-Rahmah. Sungguh sebuah kerjasama yang baik, insya Allah. Dalam hari-hari ini kita senantiasa terus bersinergi, kita bersama-sama menggalang amal-amal khairiyah, baik yang terhimpun dari guru-guru di SIT Ar-Rahmah maupun orang tua. Kita senantiasa menyampaikan dan menggalang ikut sertaan para orang tua santri kita, orang tua murid kita, orang tua siswa kita dalam rangka untuk mensukseskan dan mengambil bagian untuk dalam amal kebaikan. Karena kami tahu bahwa IZI ini tidak hanya sekedar mengelola zakat saja di bulan Ramadan, tetapi lebih dari itu banyak aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan
kehidupan sosial, kehidupan dari sektor pendidikan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah semuanya selama ini terjalin dengan sangat baik. Ustadz Arman selaku perwakilan ISI di Sulawesi Selatan juga terus membangun komunikasi, dan saya secara khusus juga memberikan memberi jalan, ya membantu kepada teman-teman ISI untuk membuka kerjasama dengan sekolah-sekolah lain, baik itu yang ada di Sulawesi Selatan maupun yang ada di luar Sulawesi Selatan yang saya tahu. Intinya Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah sebuah kebaikan, ini adalah sebuah proyek akhirat kita bersama, maka mari kita saling menyemangati diri kita dan menghimbau kepada saudara-saudara kita semuanya agar supaya kita bisa berkhidmat dalam kebaikan ini, sehingga insya Allah nilai-nilai kebajikan yang kita peroleh itu tidak hanya kita rasakan sendiri, tetapi sudah kita bisa rasakan dan kita sudah berbagi dengan saudara-saudara kita. Berbagi dalam hal ini bukan hanya sekedar bagaimana kita mengajak saudara-saudara kita berbagi dalam bentuk infak, sedekah, dan zakat, tetapi bagi teman-teman, bagi para pengurus ISI, bagi siapapun di kita ini, ketika memiliki kelebihan ilmu, kelebihan pengalaman, maka men-share, membagi itu juga adalah satu bahagian yang sangat diperintahkan dalam agama kita. Bapak Ibu sekalian, di menjelang akhir kita bersyakban ini, kurang lebih 3 atau 4 hari ke depan, insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Saya atas nama Yayasan Ar-Rahmah dari Sekolah Islam Terpadu Ar-Rahmah menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada kita semuanya apabila dalam tutur kata, apabila dalam kegiatan selama ini kerjasama kami dengan ISI ada yang khilaf, ada yang tersalah, sekali lagi mohon dimaafkan dengan maaf yang sebesar-besarnya. Sehingga insya Allah dengan kita memasuki bulan suci Ramadan ini, benar-benar kita akan memasukinya dengan segala persiapan yang sudah sangat paripurna, menyambut tamu agung kita, tamu yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan persiapan-persiapan ini semuanya, mudah-mudahan tarhib sore hari ini menjadi satu bahagian cara kita untuk mempersiapkan diri kita, dan insya Allah setelah masuk ke bulan suci Ramadan, kita nanti keluar di bulan suci Ramadan, kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang layak mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang telah memasuki Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, tentunya dengan salah satu upaya kita dalam upaya tarhib ini untuk mempersiapkan diri kita. Mudah-mudahan itu semuanya bentuk iman kita kepada Allah, iman kita untuk melaksanakan amal-amal kebaikan di bulan suci Ramadan, khususnya berpuasa. Mudah-mudahan semuanya itu diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pengampunan atas dosa-dosa kita. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan kepada saudara-saudara semuanya. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada khilaf di antara kita semuanya. Dan sekali lagi mari kita song-song memasuki bulan suci Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, dengan penuh khidmat, dengan penuh rasa harap dan kecemasan sekaligus. Jangan-jangan sampai kita tidak mendapatkan maghfirah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terus berjaya ISI, terus berkhidmat untuk umat. Mudah-mudahan dengan khidmat dan kerja-kerja ISI selama ini, insya Allah mampu mengangkat harkat dan martabat umat Islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Jazakumullah khairan katsira, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wes. Iya wes, ada. Tapi itu saya deh. Ada. Ih, astaga weh, mau pergi lagi Ramadan? Sebentar lagi nih. Iya, sebentar sampai kita belajar kan ya. Saya kurasa 2 minggu jadi 1 tahun. Iya. Satu tahun tuh kita dikurung. Iya. Kayak gini weh, toh mumpung ini lagi di rumah lagi sebagai rata-rata kegiatan terus lagi di rumah lagi, mendingan harus diperbanyak-banyak ibadah toh, kayak banyak-banyak itu nih ibadah tau gitu ya, toh? Iya, harusnya. Jujur nah, selama di rumah lagi kurang produktif, kak malas kak kerja tugas, malas kak bergerak, malas sekali kalian. Astagfirullahaladzim gitu weh. Jangan kau juga begitu. Ayo ya saga. Betul. Setelah itu tidak ada yang dibilang kayak COVID, masker, cuci tangan, jaga jarak, mengikuti protokol kesehatan. Entah weh, begini weh. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, apapun yang menjadi dirimu, kalau memang takdirmu tuh pasti akan cari jalan untuk menemukanmu begitu. Jadi kayak sabar begitu saja. Ini tuh kita tuh berarti kita tuh manusia yang terpilih begitu untuk dihadapkan memang sama ini COVID begitu. Karena kan kita kan sabar gitu. Jadi harus sabar banyak-banyak. Apa takdir? Mau kau lahir tuh, gini, mau kau lahir tuh tahun berapa? Kalau memang itu takdir lu ketemu sama itu virus itu wabah, pasti ketemu kok begitu. Jadi begitu takdir. Betul. Dewi, mana nih Ramadan kuning nih? Kenapa? Karena tuh kemarin Ramadan tahun lalu tidak berkesan sekali. Jadi kayak pokoknya begini, semoga Ramadan tahun ini tuh tidak ada lagi itu wabah. Karena kayak mau sekali kayak ini tarawih, lebaran, ziarah, rame-rame lagi sama keluarga tuh. Amin. Atau ayo ikut kegiatannya sekolah yang untuk Ramadan. Ayo, apa kan itu kegiatannya? Gitu yang kayak kemarin ya, Adit yang tahajud bareng sama sahur bareng. Kayak begitu kegiatannya. Gimana weh? Ada itu ya kayak begini. Oh begitu. Itu Bisa produktif itu. kan datang tiap hari. Satu sih. Kebanyakan itu bisa dilakukan kegiatan apalagi Ramadan. Ada kayak kajian-kajian, ada tablik akbar, dikasih juga kayak webinar begitu. Terus bisa digabung pakai aplikasi Zoom atau pakai aplikasi Google Meet. Gitu. Kapankah kegiatannya itu kapan? 1 kali di pekan pertama bulan Ramadan. Nah, tapi ada juga kayak kegiatan lomba begitu. Terus ada lomba bikin video, lomba poster, lomba menghias kotak infak. Oh Pak, kalau udah mahal lebih semuanya. Bisa yuk, bisa. Jadi ada juga zakat sama sedekah. Terus itu sedekah mutas masuk di dalam kotak infakmu setiap harinya. Zakat ya. Yang sekolah tak bekerja sama Easy. Apa itu? Astaga, Easy itu inisiatif zakat Indonesia. Nah, terus itu tuh kalau misalnya anakku di Easy, berzakat di Easy,
Jangan khawatir uangmu kayak kemana-mana karena pasti tepat di pada sasaran itu uangmu. Karena ISI itu lembaga zakat nasional yang terdaftar yang diakui sama Indonesia. Gitu. Iya. Tapi begini kan ini tuh untuk Ramadan. Terus ini yang harus kita persiapkan untuk menyambut Ramadan. Bagaimana bagusnya? Ayo persiapkan. Ayo. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, Marhaban ya Ramadan. Indah, menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata, banyakkan amal hari-harinya pahala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih atas sambutan dari Bapak Hasan Hamido SPD MSI selaku Direktur Sekolah Islam Terpadu Ar-Rahmah Makassar. Tinggal menghitung hari, Ramadan yang penuh berkah akan bertamu. Tepat sekali untuk sahabat IZI dan sahabat Sekolah Islam Terpadu Ar-Rahmah Makassar yang mengikuti event IZI kali ini. Karena tentunya kita akan mendengarkan bagaimana menyambut Ramadan dengan semangat berbagi. Langsung kita sapa yuk narasumber kita. Ada Dr. Agus Setiawan LCMA selaku Dewan Pengawas Syariah Inisiatif Zakat Indonesia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Agak kareba, sehat. Baju Ustadz, alhamdulillah sehat. Izin Ustadz untuk memperkenalkan biomini dari Ustadz Agus Setiawan. Silakan. Beliau lahir di Jakarta tanggal 2 Agustus tahun 1976, menikah dengan Haja Siti Hafida Ayub Asnawi, Master Agama, dan alhamdulillah memiliki 3 orang anak bernama Ukasya, Kanza, dan Rumaisya. Untuk pendidikan sendiri, Ustadz Agus menempuh pendidikan S1 di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, jurusan hadis. Kemudian melanjutkan S2 di Universitas Omdurman Islamiyah Sudan dengan jurusan analisa hadis. Kemudian S3 di Universiti Kebangsaan Malaysia dengan jurusan fikih hadis. Saat ini Ustadz Agus menjabat sebagai Dewan Pengawas Inisiatif Zakat Indonesia. Dan Ustadz Agus ini alhamdulillah dikenal dengan sebutan Dai 5 Benua karena telah berdakwah di 27 negara, diantaranya Mesir, Sudan, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Australia, Malaysia, Brunei, dan lain sebagainya. Tanpa berlama-lama lagi Ustadz, saya persilahkan kepada Ustadz Agus Setiawan untuk memaparkan materinya dengan tema Semangat Ramadan, Semangat Berbagi. Waktu dan ruang kami persilahkan. Terima kasih. Mohon izin Ustadz Hasan, Ustadz Arman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi
واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Ustadz Hasan Hamidu selaku Direktur Sekolah Islam Terpadu, dan juga Ustadz Arman sebagai Kepala Perwakilan IZI Sulawesi Selatan, serta Bapak Ibu sahabat IZI, para perindu surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di sore hari ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Kembali Allah percayakan hidup bagi kita di hari ini. Allah sehatkan kita, Allah limpahkan rizkinya yang begitu luas kepada kita. Sungguh, kalau kita bermaksud menghitung nikmatnya, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tapi memang Allah tidak meminta kepada kita untuk menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada kita adalah mensyukuri nikmatnya. Bapak Ibu, para ustadz, para ustazah, baik guru di SIT Ar-Rahmah maupun orang tua wali murid, sebelum kita lanjutkan kajian, mohon izinkan saya teringat dengan sebuah ayat yang Allah firmankan dalam surat Fatir ayat 37. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Subhanallah. Allah bertanya dengan pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban kita. Ini yang disebut dengan istifham inkari. Pertanyaan yang mestinya membuat kita bangkit, tersadar. Allah mengatakan, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian yang cukup bagi kalian untuk berpikir, bagi yang mau memikirkan. Subhanallah. Pandemi sudah setahun lebih. Ada di antara kita, saudara kita yang sempat terpapar sakit. Ada juga bahkan yang meninggal dunia di antara saudara kita, teman kita. Allah masih memberikan kita hidup hingga hari ini, merupakan waktu yang panjang sebenarnya. Waktu yang cukup Bapak Ibu untuk merenung betapa banyak nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sekaligus kita menyadari masih sedikit amal kita. Karena itulah saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan juga tentunya kepada Bapak Ibu semuanya, marilah kita gunakan kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita ini. Tak lupa sholawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang istimewa. Kita belum pernah berjumpa dengan beliau, belum pernah bertatap muka dengan beliau, tapi Allah titipkan rasa cinta di hati kita, kerinduan yang begitu mendalam. Kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita serta mengumpulkan kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat IZI, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat bulan Ramadan, maka saat kita menahan haus dan lapar, bukan saja sekedar kita tidak makan dan tidak minum. Namun ada pelajaran penting, yaitu bagaimana kita merasakan betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sekaligus menumbuhkan rasa empati, bagaimana keinginan untuk berbagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah menjadikan kamu menguasainya. Subhanallah. Lihat kalimat mustakhlafina fih. Ya. Allah jadikan harta itu titipan. Ya. Bagaimana Allah berikan kepada kita kemampuan untuk menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya akan memperoleh pahala yang besar. Bapak Ibu,
Sahabat Izzi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi mengatakan, dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa harta pada hakikatnya bukan milik kita, bukan. Dia hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebagai wakil dan pengganti dari Allah pemilik harta yang sesungguhnya. Karena itu, karena kita adalah wakil dan pengganti, maka ketika Allah mengatakan, hei manusia, di antara harta kamu ada hak dari fakir dan miskin. Ada kewajiban kamu mengeluarkan zakat. Ada keadaan bagaimana kamu harus berbagi. Maka sebagai seorang wakil dan juga pengganti daripada pemilik harta yang sesungguhnya, kita mesti melakukan apa yang diinginkan oleh pemilik harta yang sesungguhnya. Kata Imam Al-Qurtubi, karena itu, gunakanlah kesempatan dengan sebaik-baiknya untuk memanfaatkan harta tersebut di jalan yang benar. Bapak Ibu, orang tua santri, dan juga para ustadz ustazah di Sekolah Islam Terpadu Ar-Rahmah, sahabat Izzi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kepada kita bahwa buah daripada ibadah itu adalah bagaimana kita bermanfaat bagi orang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas, wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim, au takshifu anhu kurbatan, au taqdi anhu dayna, au tatrudu anhu ju'an, wali an amshiya ma'a akhin fi hajati ahabbu ilayya min a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjidil Madinati syahra." Kata Nabi SAW, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lainnya berbahagia. Mengangkat kesusahan mereka, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh, kata Nabi SAW, aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi keperluan dia. Lebih aku cintai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. Dalam hadis ini, Bapak Ibu, para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, Nabi menjelaskan kepada kita, ketika kita sholat, ketika kita saum, buah daripada ibadah itu adalah bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana kita membuat muslim yang lainnya bahagia. Mereka tersenyum. Membantu mereka. Kalau ada yang kesusahan, bagaimana kita bantu kesusahannya. Kita ringankan penderitaan mereka. Subhanallah. Bulan Ramadan mengajarkan hal ini kepada kita. Dan bukan itu saja. Ketika kita berbagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan pertolongan kepada kita. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi SAW bersabda, "Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi." Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama dia menolong saudaranya. Subhanallah. Ketika kita membantu saudara kita, ketika kita berbagi dengan mereka, tadi kata Ustadz Hasan Hamidu, bukan saja harta tapi juga yang lainnya, Allah akan tolong diri kita. Allah akan bantu diri kita. Pada saat kemudian kita memerlukan, Allah berikan pertolongannya kepada kita. Siapakah diri kita? Kita adalah orang yang lemah. Karena itu kita membutuhkan bagaimana pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar. Nabi SAW bersabda, "Wa man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatih." Siapa yang biasa membantu hajat saudaranya, maka Allah senantiasa akan menolongnya dalam hajat dia. Dia ada keperluan apa, dia ada kebutuhan apa, Allah yang akan membantunya. Bapak Ibu, wali santri serta ustadz ustazah SIT Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah, inilah berkah daripada orang yang berbagi. Bagaimana bulan Ramadan mengajarkan kepada kita kepedulian,
mengajarkan kepada kita untuk berbagi, dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya yang biasa berbagi kepada orang lain, biasa untuk membantu saudaranya, biasa untuk kemudian membantu hajat mereka. Subhanallah. Bahkan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau pernah mengemukakan sebuah kalimat yang luar biasa. Beliau mengatakan, innal abda idza ta'arrafa ilallahi bi dzikrihi fir raha arrafahu fi syiddah. Seorang hamba ketika senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, Allah akan senantiasa ingat ketika dia dalam keadaan sulit. Ketika Bapak Ibu sehat, ketika Bapak Ibu Allah berikan harta, ketika Bapak Ibu Allah berikan jabatan, dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bersyukur dengan cara berbagi, dengan cara bersedekah, dengan cara kemudian menolong orang-orang. Bapak, Ibu, Allah akan menolong kita ketika dalam kesulitan. Kita mungkin berharta, tapi kita akan sampai kepada satu saat kita membutuhkan bantuan orang. Bagaimana masalah hidup kita, masalah kita dengan suami kita, masalah kita dengan istri kita, masalah kita dengan anak kita. Ya Allah. Ketika seorang hamba dalam keadaan lapang, dia ingat kepada Allah, dia zikir, rajin beribadah. Maka pada saat dia membutuhkan, pada saat dia sulit, Allah akan bantu diri dia. Ya Allah. Bapak Ibu, tadi saya katakan, mungkin kita ada masalah dalam rumah tangga kita. Mungkin kita ada masalah dengan anak-anak kita. Nah, kalau kita biasa membantu orang lain, ketika kemudian kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sehat, ketika Allah mudahkan rezeki kita, maka pada saat sulit seperti itu, Allah ingat kepada kita. Allah bukakan jalan yang luar biasa. Dikuatkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda, ta'arraf ilaihi fir raha, ya'rifka fisyiddah. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi lapang, niscaya Allah akan mengingat kita dalam kondisi susah. Ramadan atau saum bukan saja menahan haus dan lapar. Itu adalah puasa yang paling ringan, kata Nabi SAW. Tapi sejatinya puasa itu adalah yang pertama, bagaimana kita mampu untuk kemudian menjaga daripada dorongan nafsu syahwat kita. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengisi hari-hari kita dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah pada saat kita lapar, kita merasakan, oh kayak gini yang namanya lapar. Ya Allah, kita lapar, tapi nanti berbuka kita bisa minum ini, kita bisa makan itu. Bagaimana dengan orang miskin? Bagaimana dengan anak yatim? Itu yang mestinya mengasah diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali bahwa pada saat kita lapang, kita sehat, Allah lapangkan rezeki, Allah berikan kepada kita kekuasaan, jabatan. Nah, pada saat kemudian kita membantu orang lain, ingat kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan bantu diri kita. Ini merupakan kesempatan di bulan Ramadan. Kita saksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperluas kepada kita ganjaran di bulan Ramadan. Allah lipat gandakan. Sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Bapak Ibu Allah berikan rezeki untuk bisa berangkat umroh di bulan Ramadan, subhanallah. Bagaimana karim, bagaimana dermawannya masyarakat di sana. Bukan saja mereka-mereka yang berada di sekitar Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, tapi yang dari jauh-jauh datang. Bawa rutop, bawa yogurt, rutop itu korma muda. Ya Allah, mereka ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sungguh Ramadan adalah bulan berbagi. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, subhanallah. Di antara keberkahan yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sarrahu an yastajiballahu lahu inda syada'id wal karbi falyukthirid du'a fir raha." Barang siapa yang ingin, yang senang, ya, untuk dikabulkan doa saat sulit dan susah, maka perbanyaklah berdoa di waktu lapang dan di waktu senang. Jadi waktu kita lagi senang, waktu kita sehat, waktu Allah lapangkan rezeki kepada kita, ya, maka ya Allah kita berdoa, kita ingat kepada Allah. Nanti pada saat kemudian kita sulit Allah kabulkan doa kita, maka dari sekarang ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, ya. Nah, yang selanjutnya, ketika kemudian kita berbagi, ini menguatkan tali kasih di antara kita. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, tahadu, tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencinta. Bagaimana ketika kita diberi, ada perasaan suka luar biasa, senang luar biasa. Dan ada kemudian kekaguman, kedekatan, rasa ukhuwah yang luar biasa. Itulah di antara berkah, ya, bagaimana kita berbagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan tali kasih di antara kita. Ya. Dan tadi saya mengatakan adalah bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk berbagi. Ya. Di sini para ulama mengatakan li'annaha sababun lil ulfati wal mawaddah. Wa kullu ma kana sababan lil ulfah wal mawaddah bainal muslimin fa innahu matlub. Karena memberi, berbagi hadiah merupakan sebab daripada persatuan dan rasa cinta. Makanya apapun yang dapat menjadi sebab persatuan rasa cinta, maka itu adalah diperlukan. Begitu banyaknya keberkahan ketika kita peduli, ketika kita berbagi, apalagi dengan spirit daripada bulan Ramadan. Berikutnya saya mengatakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini subhanallah. Ketika kita berbagi, kita akan merasakan manisnya iman. Sering saya katakan kalimat ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menghafalnya. Kalau suatu saat kita ketemu lagi saat ke Makassar, saya mengatakan sebuah pemberian. Sebelum bermanfaat bagi orang yang menerima, dia akan bermanfaat bagi orang yang memberi. Apa manfaatnya? Allah titipkan manisnya iman di hati kita. Subhanallah. Bapak, Ibu, coba deh. Ketika kita ke tempat anak-anak yatim, ketika kita ke tempat orang-orang miskin, kita berbagi dengan mereka. Kadang kita bawa makanan, belum sempat dimakan makanan kita. Kita bawa sarung buat dia sholat. Belum sempat dipakai sarung itu. Bahkan terkadang mereka tidak sempat mengucapkan terima kasih. Hanya berlinang air matanya. Bergetar bibirnya. Subhanallah. Belum dimakan pak makanan yang kita berikan. Belum dipakai sarung yang kita berikan. Tapi manfaat yang pertama dirasakan oleh kita yang memberi. Apa manfaatnya? Allah titipkan manisnya iman di hati kita. Ngelihat mereka tersenyum bahagia, ngelihat mereka sampai kemudian bergetar bibirnya dan menangis, manis rasanya di hati kita. Itulah cahaya keimanan. Oke? Jadi, nikmati hal ini. Bagaimana perjalanan spiritual kita merasakan manisnya iman, subhanallah. Bahkan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah punya kalimat yang sangat bagus sekali. Beliau mengatakan, boleh jadi saat engkau tertidur lelap di malam hari, pintu-pintu langit tengah diketuk dengan puluhan doa kebaikan untuk dirimu. Dari orang yang kau tersenyum ketika berjumpa, dari orang yang kesusahan kau bantu kesusahannya, dari orang yang kelaparan kau angkat rasa laparnya. Karena itu, jangan pernah kau menganggap remeh sebuah amal. Subhanallah. Bapak, Ibu, misalkan kita ngadakan acara, misalkan kita berkunjung ke panti yatim, misalkan kita berbagi kepada orang miskin, misalkan kita membantu mereka yang tertimpa musibah, bencana, dan lain sebagainya. Mungkin, Pak,
Malam itu kita sudah tertidur, letih, lelah. Tapi orang yang tadi siang kita bantu, orang yang tadi siang kita berikan mereka pakaian, kita berikan makanan, malam itu mereka mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kebaikan untuk Bapak Ibu. Ya Allah, saya tadi siang berjumpa dengan Bapak Fulan, ketemu dengan Ibu Fulan. Saya lagi lapar ya Allah, dibantu saya. Subhanallah. Tidakkah kita ingin Bapak Ibu? Berkah Ramadan adalah bagaimana kepedulian dan semangat berbagi. Saya lewat ini, saya masuk kepada beberapa contoh. Saya kasih judul, mohon maaf, adakah kita kalah oleh mereka? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa tahun yang lalu, saya diundang ke Austria. Austria ini ibu kotanya Vienna. Tapi orang sering keliru dengan Australia. Hampir setiap hari saya telepon ke Jakarta. Waktu itu Ramadan, suatu hari ibu saya bilang, Gus, ada uang zakat nggak? Saya bilang, memangnya kenapa, Mak? Saya panggil ibu saya Mama. Mak, kata ibu saya, enggak. Ada teman emak ngaji, kayaknya dia mustahik deh. Ibu saya mengaji seperti sekarang ini, ba'da sholat Jumat, beliau ada mengaji. Kata ibu saya, ada teman emak, kayaknya dia mustahik deh. Saya bilang, emangnya kenapa? Ibu saya kemudian cerita, dia itu kalau datang ke pengajian, walaupun datangnya pertama kali, tapi duduknya paling belakang. Nanti kalau di antara teman-teman ada yang sakit, rumah kami di daerah Cempaka Putih, Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang sakit, dirawat di rumah sakit Islam, beliau yang paling rajin ngajak nengok. Dan kalau kita udah sampai, beliau yang duluan membayarkan ongkos bajainya. Tapi sepertinya dia mustahik deh, Gus. Saya mengatakan kepada ibu saya, ya sudah, kalau emak memang yakin dia mustahik, salurkan saja kepadanya. Berangkatlah ibu dengan istri saya ke rumahnya. Bapak, ibu, rumahnya sederhana sekali. Beliau tinggal seorang diri. Ditanyalah dua hal ini oleh ibu saya. Karena sudah lebih tua, ibu saya manggilnya Mbok. Mbok, kenapa sih kalau datang ke pengajian, walaupun datangnya duluan, tapi duduknya paling belakang? Apa jawaban beliau? Soalnya malu, Bu. Baju yang pantas buat ngaji cuma 2. Ya Allah. Kadang istri kita, putri kita, atau maaf muslimah-muslimah kita, baju gamisnya belum buruk, ada model baru, beli lagi. Kerudungnya belum jelek, ada model baru, beli lagi. Ini ibu, gamis yang pantas untuk ngaji cuma 2. Makanya beliau malu kalau duduknya di depan. Subhanallah. Lalu Bapak Ibu ditanya hal yang kedua. Kalau kondisi mbok seperti ini, tapi kenapa kalau ada yang sakit terus dirawat di rumah sakit Islam, mbok yang paling rajin ngajak nengok? Apa jawaban beliau? Jawaban beliau ini nggak pernah saya lupakan. Inilah saya tulis di sini. Beliau mengatakan, kan sorga bukan cuma buat orang kaya saja, Bu. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata beliau, kan sorga bukan hanya untuk orang kaya saja. Ya Allah, adakah kita kalah dengan orang-orang seperti ini? Yang jauh lebih sederhana dari kita. Tapi mereka inginkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang rahmati Allah, beberapa tahun yang lalu juga di stasiun televisi, itu ada acara ngabuburit. Acara ngabuburit ini artinya presenter datang, membawa kameramen, dia berdua cari bagaimana spot-spot atau keadaan yang menarik untuk kemudian dijadikan live. Bagaimanakah kegiatan masyarakat menjelang berbuka. Saat itu di daerah Tangerang, Bapak Ibu, kameramen dan presenter itu. Dan keduanya melihat ada seorang kakek sedang duduk di kursi goyang. Ya. Sedang duduk di kursi goyang. Dihampiri oleh presenter ini. Ditanya, "Kek, puasa nggak?" Jawaban kakek tersebut, "Ya puasa." Terus ditanya, "Kakek kalau buka puasa pakai apaan?" "Pakai kupi." Nah, ini dialek orang Betawi pinggiran. Kopi jadi kupi. Pakai kupi katanya. Terus kalau makannya, orang Jakarta, orang Betawi itu senang sayur asem. Dan sayur asem itu biasanya temannya itu adalah daging goreng. Kakek tersebut mengatakan, kalau buka puasa ya pakai sayur asem.
Terus Mbak presenter ini bertanya, pakai daging goreng kek? Jawaban kakek tersebut, borok. Artinya nggak pernah. Pakai sayur asem aja udah sedap bener. Artinya buka puasa makan sayur asem saja itu udah enak banget. Terus Bapak Ibu, di situ dikasih lihat, di samping kakek ini lagi duduk, ada sebidang tanah, masih di area halam, masih di iniannya beliau. Dan Bapak Ibu yang rahmati Allah, itu dalam keadaan yang memang masih tanah, belum ubin ataupun belum disemen. Nah, presenter ini kemudian bertanya, Kek, kalau kakek ada rezeki nih, kira-kira kakek mau ngapain? Subhanallah Bapak Ibu. Orang ini kalau buka puasa cukup dengan kopi. Kalau buka puasa ya sayur dengan sesayur-sayurnya, nggak ada dagingnya. Tapi ketika ditanya kalau beliau punya rezeki mau ngapain, apa kata beliau? Ya kalau ada rezeki sih pengennya di semen. Ya. Tanah yang dimana beliau duduk itu ternyata itu biasa dipakai pengajian sama anak-anak kecil. Ya. Jadi beliau bilang, kesian kalau musim hujan pada blok, atau pada blok itu artinya pada kotor. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kakek nggak ketemu daging pada saat buka puasa. Tapi ketika beliau ditanya kalau beliau punya rezeki, beliau mau ngapain, yang teringat bukan dirinya. Yang teringat adalah bagaimana agar tanah yang ada di halaman teras beliau itu bisa disemen. Jadi orang-orang itu, anak-anak itu kalau pada ngaji, nggak pada kotor. Subhanallah. Alangkah mulianya. Nah, bahkan sempat diundang dalam acara hitam putihnya Deddy Corbuzier. Ya. Namanya Mbah Asrofin. Umur beliau ini sudah 73 tahun. Asal dari Semarang, kerjanya guru ngaji. Yang menarik dari beliau sampai beliau diundang ke acara hitam putih Mas Deddy adalah gaji beliau itu sebagai guru ngaji cuma 800.000. Tapi beliau punya kebiasaan setiap hari Jumat menyediakan 100 nasi bungkus buat orang miskin. 100 nasi bungkus. Jadi terjadilah dialog ini. Ya. Kata Mas Deddy, Mbah, katanya Mbah kerjanya guru ngaji. Jeh, kata beliau dengan logat Jawanya. Katanya gajinya 800.000. Jeh, kata beliau. Iya, katanya. Terus ditanya, kalau Mbah gajinya 800.000, tapi setiap Jumat itu menyiapkan 100 nasi bungkus buat orang miskin. Apa nggak habis gajinya? Saya nggak tahu nasi bungkus di Makassar berapa, cuma kalau di Jakarta itu ya udah lebih lah dari segitu. Ya. Ini setiap minggu beliau menyiapkan 100 nasi bungkus. Padahal gajinya hanya 800.000. Apa jawaban beliau? Yo kalau gaji habis, kata beliau. Tapi rezeki Allah kan nggak pernah habis. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan kembali akan menyapa kita. Ramadan yang mengajarkan bukan hanya menahan haus dan lapar, tapi Ramadan mengajarkan kepada kita caring, kepedulian, berbagi, empati. Dan tadi begitu banyaknya keberkahan-keberkahan yang Allah sediakan bagi mereka yang berbagi. Dan tadi poin yang terakhir adalah apakah kita kalah dengan mereka? Menutup apa yang saya sampaikan, Imam Ar-Rafi'i pernah mengatakan, manusia itu ada dua jenis. Ada manusia yang telah mati, walaupun dirinya masih hidup. Yang kedua, ada manusia yang kekal hidup, walaupun dirinya sudah di alam kubur. Subhanallah. Imam Ar-Rafi'i mengatakan ada manusia yang dirinya masih hidup, tapi nggak pernah memberikan manfaat pada orang lain. Orang ini bagaikan sudah mati. Kalau kata orang Minangnya, kehadirannya tidak dinanti, ketiadaannya tidak dicari. Tapi ada orang jenis yang kedua. Mereka banyak berbagi, baik dengan orang. Ya. Maka orang itu mungkin sudah meninggal dunia. Tapi orang ini bagaikan masih hidup. Orang teringat dengan kebaikannya. Orang terkesan dengan kebaikannya. Bapak, Ibu, apakah Ramadan ini akan istimewa bagi kita atau tidak? Satu yang ingin saya katakan adalah bagaimana kita menjadi orang yang kedua. Pada saat kita meninggal dunia, orang terkesan, orang teringat dengan diri kita bahwa kita pernah ada. Itulah Ramadan. Tidak panjang yang saya sampaikan, kembali saya mengatakan Ramadan
adalah bulan bagi kita untuk berbagi dan menebar kepedulian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan dan mencatat bagaimana menjaga semangat Ramadan dan semangat berbagi. Ini ada 3 pertanyaan yang masuk, Ustadz. Pertanyaan pertama akan saya bacakan. Assalamualaikum Ustadz, saya dan teman-teman memiliki komunitas berbagi makanan. Dan setelah melaksanakan kegiatan, biasanya saya posting di media sosial untuk melaporkan donasi kepada para donatur. Selain itu, selain niat memposting, kita juga ingin mengajak orang lain untuk berbagi atau berbuat hal yang sama. Namun kadang masih ada yang mencibir dengan kata ria. Bagaimana saya harus menyikapi hal tersebut, Ustadz? Silahkan Ustadz dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih dan barakallahu fikum atas perjuangannya ya bersama komunitas berbagi. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu adalah bahwa ikhlas itu merupakan rahasia antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita tidak bisa kemudian menghukumi seseorang apakah ikhlas ataukah ria. Dan bagi kita semuanya tidak boleh untuk kemudian kita mengatakan, itu ria. Tidak. Kita hanya menghukumi yang zahir. Kita hanya menghukumi apa yang nampak. Maka kita tidak bisa untuk kemudian membelah dada masing-masing dan mengatakan bahwa ini dilakukan karena ria. Yang kedua, untuk teman-teman di komunitas tersebut, maka lanjutkan. Bagaimana foto ini tadi dengan niatan yang pertama untuk pertanggungjawaban bahwa memang betul kami komunitas dapat amanah dari para donatur dan ini sudah kami bagikan. Yang kedua, memotivasi orang lain. Memotivasi orang lain. Tidak masalah. Bagaimana kita memotivasi orang lain. Di sini saya hanya ingin mengingatkan dulu, guru saya itu sempat bilang, ketika kita menceritakan pengalaman spiritual kita, misalnya kita cerita, aduh nikmatnya lagi traweh, bagaimana nikmatnya ibadah di Masjidil Haram, kata beliau, membedakan orang itu atau membedakan kita ini ikhlas ataukah kita ria, maka yang kita tonjolkan itu apa? Kalau yang kita tonjolkan itu amalnya, maka itu adalah ikhlas. Tapi kalau yang kita tonjolkan pribadinya, maka itu hati-hati. Artinya ketika kita cerita, Masya Allah, ketika kita ibadah di Masjidil Haram, enak, bagaimana syahduhnya Syekh Sudais, bagaimana orang berjamaah, itu kan cerita amalnya, tidak mengapa. Tapi kalau kemudian yang ditonjolkan itu pribadinya, aduh ibu-ibu, saya tuh padahal lagi banyak kebutuhan loh, tapi saya tetap paksain untuk umroh. Nah waktu di sana, itu padahal orang masih tidur di hotel, saya udah berangkat sama suami. Jadi saya aja terus. Nah ini yang hati-hati. Jadi kembali bahwa ikhlas itu rahasia kita dengan Allah. Kita tidak bisa menuduh orang bahwa dia ini ria atau yang lainnya. Maka kita serahkan saja dia dengan hati dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi pesan saya kepada komunitas tersebut, go ahead, jalan saja silakan Dan tadi saya katakan teruskan. Yang kita posting itu adalah amal-amal kita dan bukan menonjolkan diri kitanya. Dan tadi saya katakan itu dengan 2 alasan. Yang pertama itu adalah bagaimana sebagai bentuk pertanggungjawaban. Yang kedua adalah bagaimana mengencourage mengajak orang lain untuk kemudian ikut dalam proyek surga itu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ini untuk pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Saya bacakan lagi. Assalamualaikum Ustadz. Saya Muhammad Aras, guru SMP SMA Ar-Rahmah.
teringat dari hadis riwayat Al-Baihaqi, mintalah kesembuhan dari sakitmu dengan bersedekah. Pertanyaan kami, Ustadz, bagaimana kerja sedekah menyembuhkan orang sakit? Kemudian, adakah tips agar kita bersemangat bersedekah dan berinfak seperti semangatnya orang-orang di Saudi bersedekah saat Ramadan? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Ustadz atas pertanyaannya. Bagaimanakah cara kerjanya sedekah dan kesembuhan? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati. Yang menyehatkan itu tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bersedekah ada dua hal. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai perbuatan itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguji kita dengan sakit, maka dengan sedekah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sayang kepada kita dan Allah angkat penyakitnya. Atau yang kedua, para ulama mengatakan ketika kita bersedekah, tadi saya katakan orang yang menerima sedekah kita, subhanallah, lisannya dengan ringan akan mendoakan, ya Allah, ya, semoga Bapak selalu sehat ya. Semoga Bapak selalu lindungi Allah ya. Ya. Nah, lisan inilah yang kemudian tembus ke langit dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cara kerjanya sedekah. Yang pertama, tadi saya katakan, sedekah itu merupakan amal yang Allah cintai. Dan Allah juga yang memberikan ujian dengan penyakit. Maka ketika Allah cinta, Allah suka dengan perbuatan kita, Allah angkat penyakit dari tubuh kita. Atau yang kedua, ya, tadi saya katakan, bagaimana orang yang kita bantu, orang yang kita tolong itu kemudian berdoa dengan sangat tulus untuk diri kita. Nah, ketulusan inilah yang nembus langit Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Insya Allah, ini masih ada waktu, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, manakah yang lebih baik, bersedekah langsung dengan orang-orang yang membutuhkan atau menyerahkannya di lembaga zakat? Tafadhal, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, ada keutamaan sedekah secara langsung. Yang pertama, kalau memang mendesak. Ya. Ketika mendesak, maka ini memerlukan secara langsung. Maka bisa kita sedekahkan secara langsung. Manfaat sedekah secara langsung itu adalah bagaimana kita merasakan kepuasan ketika kita berbagi dan melihat orang itu. Tapi ya, hal yang positifnya adalah tadi kita merasakan kepuasan secara spiritual. Namun kalau kita sedekah melalui lembaga zakat, ada paling tidak 5 sampai 7 hal positif. Yang pertama, menjaga keikhlasan kita. Ya. Ketika kemudian kita bersedekah, Ustadz Arman, saya transfer ya. Oh iya. Ya. Maka ketika kemudian dibawa bantuannya ya, kepada mereka korban musibah atau yang lainnya, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, maka terjaga keikhlasan orang yang bersedekah. Yang kedua, ketika kita bersedekah melalui lembaga, yang kedua mampu menjaga martabat dari yang menerima. Kalau sedekah secara langsung, maaf ya, kadang disuruh ngumpul, waduh, desek-desekan, ya, kesian, tidak manusiawi. Ya. Tapi ketika melalui lembaga zakat, didatangi dengan baik-baik, ya, jadi memanusiakan para mustahik, memanusiakan orang yang menerima. Yang ketiga, ya, solusi ketika diberikan oleh lembaga itu bisa lebih kena. Ya, saya ingat ya, bagaimana, mohon maaf ya, ada mereka yang membutuhkan, orang suka ngasih 2.000, 3.000. Akhirnya ada salah satu lembaga yang ngobrol, ya, ternyata ibu ini bisa menjahit. Lalu oleh lembaga ini kemudian dibelikan mesin jahit, dan alhamdulillah ternyata bisa menghasilkan uang dan bisa lebih berdaya. Ya. Yang keempat, manfaatnya kalau lewat lembaga itu adalah akuntabilitas. Bisa ada laporannya. Ya. Bisa ada laporannya. Ya. Dan yang kelima adalah ketika dana-dana tersebut dikumpulkan oleh lembaga,
dia bisa menjadi satu kekuatan besar luar biasa. Saya tadi dibacakan oleh host ya. Saya kuliah dulu di Timur Tengah, Bapak Ibu, di Mesir itu S1, S2, S3, bahkan dari sebelum SD itu gratis. Dari mana? Itu dari dana zakat. Jadi ketika dana zakat itu bisa terkumpul oleh lembaga, Masya Allah, ya, banyak hal yang bisa dilakukan. Ya. Jadi tadi kembali bahwa kalau sedekah secara langsung memang saya tidak menafikan ada kepuasan spiritual. Tapi ketika kita bersedekah melalui lembaga, ada tadi saya katakan 5-7 kebaikan ketika kita menyalurkan melalui lembaga. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah. Ini masih ada pertanyaan yang masuk di room chat, Ustadz. Ini bagaimana hukum vaksin ketika berpuasa? Tafadhal, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kalau hukum vaksin, MUI sudah memfatwakan bahwa boleh, ya. Saya nggak akan masuk ke ranah itu. Tapi yang akan saya coba inikan adalah swab ataupun rapid test. Ya. Kalau vaksinnya sudah dijelaskan oleh MUI dalam fatwanya bahwa itu adalah tidak membatalkan puasa. Untuk rapid test ataupun swab, baik swab yang diambil cairan melalui hidung ataupun melalui mulut, melalui tenggorokan. Kalau kita lihat pada saat dia melalui hidung, maka dia sampai ke ujung. Atau kalau belajar tajwid sampai ke khayshum. Ya, sampai ke khayshum. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, dijelaskan bahwa memasukkan dengan sengaja pada saat seseorang itu puasa melalui lubang-lubang, maka itu bisa dikategorikan membatalkan puasa. Namun, nah ini ada namunnya. Karena ini untuk alasan kesehatan, ini adalah untuk bagaimana menjaga kita daripada terinfeksi, maka walaupun asalnya adalah membatalkan, maka kalau memang diperlukan, dia tidak membatalkan daripada puasa, walaupun saya menyarankan kalau memang bisa Bapak, Ibu, atau yang penanya pada saat melakukan rapid atau swab dilakukannya pada malam hari. Ya, demikian wallahu a'lam. Masya Allah, Ustadz sepertinya banyak yang tertarik nih Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi. Ustadz, boleh nggak kita infak dengan niat supaya cepat nikah? Gimana tuh Ustadz? Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Cepat nikah itu kalau saya lebih kepada pernikahan dengan persiapan. Ya, saya nggak tahu cepat itu umur berapa, tapi saya menikah umur 22 tahun. Waktu itu belum selesai kuliah. Ya. Alhamdulillah ada yang mau. Ya, jadi dalam bahasa Inggris ada young marriage, ada early marriage. Ya. Dalam bahasa kita ada pernikahan dini dan ada nikah muda. Ya, itu ada beda. Ya. Jadi ada orang yang menikah ketika masih muda, tapi dia sudah persiapan. Dia sudah memantaskan diri. Maka umur saja yang kelihatan muda, tapi dia sudah mempersiapkan diri. Namun ada juga yang memang menikah umurnya muda dan nggak ada persiapan. Nah ini yang nggak kita inginkan. Nah pertanyaannya itu, apakah cepat menikahnya itu yang mana? Kalau saya hanya mengatakan bahwa persiapkan segala sesuatunya. Yang pertama adalah pantaskan diri kita dengan menjadi orang yang soleh atau orang yang soleha. Kita yakin bahwa ya jodoh itu akan sesuai dengan bagaimana keadaan kita. Ya. Yang kedua, setelah itu kondisikan orang tua. Jangan sampai kita ingin segera menikah, ternyata hambatannya pada orang tua. Baik dalam komunikasi dan lain sebagainya. Dulu ketika saya masih kuliah, itu belum telepon masih sangat jarang, handphone juga masih sangat jarang. Itu hampir setiap bulan mengirimkan fotokopian tentang pernikahan. Hingga suatu hari ibu saya bilang, "Lu jangan-jangan mau kawin nih," kayak gitu ya. Jadi sudah dikondisikan. Ya. Yang ketiga tentunya adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pasangan
Yang keempat, tidak ada salahnya untuk berusaha. Ya. Berusaha itu adalah misalkan dengan kita nitip, misalnya Ustadz Hasan, mohon maaf nitip biodata Ustadz, kali ada guru-guru SIT Ar-Rahmah misalnya, bisa demikian. Ya. Ini yang di sini pernah nonton Ketika Cinta Bertasbih, ya, atau kenal Mbak Meda Safira. Mbak Meda itu ditaarufkan oleh saya nikahnya. Jadi waktu itu ada seorang laki-laki yang gentle, dia bilang, Ustadz, saya mau nikah dengan Mbak Oki, ya, Oki Septiana Dewi. Saya bilang, saya dengan Mbak Oki nggak terlalu dekat, tapi ada yang dekat dengan Mbak Meda. Ternyata beliau mau. Saya bawakan biodatanya, kita taarufkan dan jadi. Ya, jadi itu usaha, gitu, usaha. Ya, jadi jangan cuma berharap gitu, tapi coba usaha. Bisa nitip biodata ke Ustadz Hasan, ke Ustadz Arman. Wah, Ustadz Arman, saya nitip biodata nih, gitu ya. Ustadz Hasan, kali ada guru yang masih single, ya. Ya itu demikian. Ya. Jadi tadi bagaimana memantaskan diri, bagaimana mengkondisikan orang tua, bagaimana kemudian berdoa dan usaha. Ya. Wallahu a'lam. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini masih ada satu pertanyaan lagi Ustadz, mengingat di Makassar sendiri akan masuk waktu maghrib. Jadi saya bacakan satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustadz, saya orang tua murid. Izin bertanya, bagaimana cara menumbuhkan semangat sedekah anak-anak usia sekolah agar bisa mendarah daging hingga dewasa? Jazakillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Tadi pagi saya ngisi keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Al-Multazam di Kuningan tentang membina keluarga Qurani. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, untuk sedekah ini yang paling dominan itu adalah bagaimana anak diajak langsung. Coba ajak anak kita ke masjid, bekali ia uang, dan kemudian kita minta dia memasukkan ke kotak. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu kemudian bisa pergi ke tempat katakanlah panti asuh yatim, ya, agar anak kita kemudian melihat, memberikan langsung kepada mereka. Nanti di jalanan kita kuatkan. Ya, pada saat pulang kita bilang, Dek, Nak, subhanallah ya, kita bersyukur kamu ada Umi, kamu punya ibu, kamu punya bapak. Kalau mereka tadi subhanallah, ya. Kamu kalau senang bisa cerita sama bunda, kamu kalau sedih bisa nangis sama bunda. Kalau mereka sama siapa ya? Itu bisa demikian. Ya, mohon maaf misalnya anak kita kecil banyak mainannya, ya. Coba kamu ini kebanyakan mainan. Kita berbagi yuk sama anak-anak di panti itu, ya. Coba kasih, aku punya boneka 2, nih buat kamu, aku punya ini, biar dia merasakan, dan itu dahsyat, ya. Jadi dilatih dia untuk masukkan langsung infak, atau tadi langsung praktek ke tempat-tempat di mana dia bisa kemudian berbagi. Insya Allah dengan begitu dia akan merasakan secara langsung dan mensyukuri nikmat. Kadang mohon maaf ya, anak-anak mainannya itu suka acak-acakan, nggak rapi. Nah, dengan dia melihat secara langsung, insya Allah akan berubah. Ya. Dia akan melihat, oh iya ya, kesian betul mereka ini, nggak punya mainan, nggak punya apa, sedangkan dia mainannya banyak, kadang dibuang, kadang ini, ya, maka itu akan merubah diri dia. Bahkan mohon maaf Bunda, saya nambahkan sedikit, ya, saya ini walaupun Ustadz, ini pernah kena ketegur sama anak saya. Jadi waktu itu ketika saya lagi ngambil S3 di Malaysia, saya mau ke masjid, dan putra saya yang pertama, jadi anak saya yang pertama sekarang lagi di Turki, lagi kuliah, ya, ikhwan ataupun laki-laki, ya. Jadi waktu itu saya ke masjid dan saya kasih uang beliau 1 ringgit. Saya bilang, Abang, nanti masukkan ke kotak infak ya. Apa kata beliau? Abi, kok cuma 1 ringgit? Ntar rumah kita di surga kecil dong. Ya Allah, saya bilang. Ya, kita dapat pelajaran kadang dari anak. Kita cerita, ya, bagaimana pengen surga dengan ini. Nggak taunya ngasih seringgit, ya. Itulah kadang ilmu dari siapa saja Bapak Ibu. Kadang dari anak pun kita bisa ditegur, ya. Jadi kalau kita merutinkan itu, nanti anak yang nantinya akan memberi nasihat pada kita. Saya kira demikian. Wallahu a'lam.
Masya Allah. Afwan, ini Ustadz, ini masih ada satu pertanyaan yang sepertinya pertanyaan terakhir, paling terakhir. Saya bacakan ya Ustadz. Baik. Samakah jumlah pahalanya bersedekah di awal pertengahan atau akhir Ramadan? Gimana Ustadz? Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, Ramadan ini keberkahannya secara keseluruhan. Ya. Mohon maaf, hadis yang mengatakan awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar, itu banyak catatan dari para ulama. Atau bahasa yang lebih mudahnya adalah hadisnya lemah. Artinya para ulama mengatakan seluruhnya itu ampunan, seluruhnya itu merupakan rahmat. Ya. Jadi ketika kita ingin bersedekah, maka bisa kapan saja. Memang, ini saya katakan, memang 10 hari terakhir itu lebih spesial. Ya. Tapi mohon maaf, bukan berarti Bapak Ibu harus menunda sedekah di 10 hari yang terakhir. Ada satu hal yang kita khawatirkan juga, yaitu masalah usia dan umur. Kita nggak tahu. Ya. Jadi maksud saya adalah bahwa Ramadan itu seluruhnya sama keberkahannya. Ketika kita sedekah di awal, di tengah, itu insya Allah sama. Memang, ya saya katakan tadi, di akhir, apalagi di malam-malam ganjil, Allah memberikan keberkahan tersendiri. Di antaranya pandangan Imam An-Nakhai tentang hal itu. Cuma tadi, kita juga kan nggak tahu, ntar nunggu 10 hari terakhir, waliyazubillah, ternyata umur kita nggak nyampe. Ya, jadi saya kira ya di awal juga sedekah, di akhir juga sedekah. Ya, demikian wallahu a'lam. Masya Allah, syukran wa jazakumullah khair Ustadz. Karena terbatasnya waktu, mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat saya bacakan. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertatap muka dengan Ustadz Agus. Baik Ustadz, tidak terasa kita masuk di penghujung acara. Saya persilakan Ustadz untuk memimpin doa bersama. Kepada Ustadz, waktu dan ruangnya kami persilahkan. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami semua yang hadir dalam kajian ini, seluruhnya bersimpuh di hadapan-Mu dengan mengakui segala nikmat yang Kau beri pada kami. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni khilaf kami, ampuni mata kami yang terkadang berat membaca firman-Mu. Ampuni lisan kami yang masih suka bohong, menggunjing, kadang lupa mendoakan ibu dan ayah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami keberkahan di bulan Sya'ban ini. Sampaikan umur kami hingga ke bulan Ramadan. Allahumma ya Allah, jadikanlah Ramadan kali ini kami lebih khusyuk, lebih banyak baca Qur'annya, lebih banyak sedekahnya. Allahumma ya Allah, berikanlah kami kemuliaan untuk meraih Lailatul Qadar. Berikanlah kami kemuliaan untuk meraih Lailatul Qadar. Ya Allah, di kesempatan yang baik ini, kami mohon juga ampuni dosa ibu dan ayah kami. Sayangi mereka sebagaimana sayangnya mereka pada kami. Ampuni kami yang belum sempat bakti kepada mereka. Ampuni kami ya Allah, yang pernah mengecewakan hati mereka, yang pernah membantah kata-kata mereka, yang pernah membuat mereka menangis. Ya Allah, kepada ibu dan ayah kami yang sudah meninggal dunia, ampuni dosa mereka, lapangkan alam kuburnya, pertemukan kami kembali dengan mereka di surga-Mu. Ya Allah, sekiranya Engkau memberi kami pendamping hidup, berilah kami pendamping hidup yang kekal hingga ke surga-Mu. Lahirkan dari rahim istri kami anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, jagalah akidah dan akhlak anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami gemar baca Al-Quran. Jadikan anak-anak kami gemar menghafal Al-Quran. Anak-anak yang taat padamu dan berbakti pada orang tuanya. Allahumma ya Allah, angkatlah wabah dan pandemi ini dari negeri kami dan negeri-negeri yang lainnya. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Allahumma ya Allah, persatukanlah kaum muslimin. Allahumma ya Allah, hindarilah kami dari orang-orang zalim. Selamatkan kami dari orang-orang zalim. Lindungi para ulama kami.
Lindungi umat Islam ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa bifadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Dr. Agus Setiawan LCMA selaku Dewan Pengawas Syariah Inisiatif Zakat Indonesia dan kepada Bapak Arman Eskep selaku Kepala Perwakilan Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan. Dan tentunya terima kasih juga kepada Bapak Hasan Hamido SPD MSI selaku Direktur Sekolah Islam Terpadu Ar-Rahmah Makassar. Saya Indrawati sebagai pembawa acara serta mewakili segenap panitia acara Inisiatif Zakat Indonesia, mohon dibukakan pintu maaf jika ada khilaf dalam berkata, sikap, dan hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Acara ini dapat disaksikan kembali di YouTube Inisiatif. Silahkan subscribe, like, comment, and share. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Bisa tolong ya Ustaz. Syukur Ustaz.